Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paulina Sri Fajar BR Aritonang dengan NIM 11920700055 akan memaparkan pembahasan selanjutnya. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai konveksi kalor. Nah, di sini ada beberapa istilah ya. Yang pertama arus konveksi, yang kedua konveksi alamiah, dan yang ketiga konveksi terpaksa. Nah, konveksi alamiah sendiri adalah arus cair atau gas yang menyerap kalor pada suatu tempat lalu bergerak ke tempat lain dan bercampur dengan bagian fluida yang lebih dingin serta memberikan kalornya. Nah, adapun konveksi alamiah adalah apabila gerak fluida disebabkan karena perbedaan kerapatan yang menyertai perbedaan temperatur dari gejala tersebut, ya, dari peristiwa gejala tersebut, maka disebutlah konveksi alamiah. Nah, adapun konveksi terpaksa yaitu apabila fluida dipaksa untuk bergerak oleh pompa atau kipas. Nah, dari gejalanya tersebut disebut dengan konveksi terpaksa. Nah, adapun konveksi H yang memasukkan efek kombinasi dari pengantar selaput dan fluida yaitu dapat kita definisikan dengan Q sama dengan H dikali A dikali delta theta. Nah, Q di sini merupakan laju pemindahan kalor oleh konveksi dan A merupakan luas dinding dan delta T atau delta theta atau sering kita sebut dengan delta T. Nah, itu merupakan perbedaan temperatur antara permukaan dinding dan tubuh utama fluida. Dan sebenarnya ya mengenai persoalan konveksi kalor sendiri yaitu mengenai mencarinya harga H yang cocok untuk suatu perlengkapan khusus. Adapun faktor kebergantungan koefisien konveksi di suatu percobaan terdapat 6 ya faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, apakah dindingnya datar atau lengkung? Yang kedua, apakah dindingnya horizontal atau vertikal? Yang ketiga, apakah fluida yang bersentuhan dengan dinding berupa gas atau cairan? Yang keempat, kerapatan, viskositas, kalor spesifik, dan konduktivitas thermal fluida. Yang kelima, apakah kecepatan fluida cukup kecil sehingga menimbulkan aliran laminar atau cukup besar sehingga menimbulkan aliran turbulen. Dan yang terakhir, apakah penguapan, pengembunan, atau pembentukan hablur terjadi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai radiasi termal atau benda hitam ya. Perlu kita ketahui bahwa semua radiasi merupakan gelombang elektromagnetik ya. Akan tetapi panjang gelombangnya itu berbeda-beda. Ya, jadi tidak gelombang itu panjangnya itu pasti berbeda-beda ya antara radiasi satu antara radiasi yang lainnya. Adapun radiasi termal merupakan radiasi yang dipancarkan oleh zat padat, zat cair, atau gas menurut temperaturnya. Nah, jika radiasi termal diuraikan oleh prisma yang sesuai, kita dapat memperoleh spektrum malar ya. Nah, dan pada umumnya juga ya semakin tinggi temperatur suatu benda maka semakin tinggi pula energi total yang dipancarkan. Nah, adapun apabila kehilangan energi yang timbul karena pemancaran radiasi termal dapat diatasi dengan berbagai cara yaitu dengan benda pemancar bisa merupakan sumber energi misalnya seperti matahari atau ada penyediaan energi listrik terus-menerus dari luar contohnya seperti filamen lampu listrik ya. Energi juga dapat tersedia karena ada penghantar kalor atau terjadinya kerja pada benda pemancar. Nah, tanpa adanya
tanpa adanya sumber penyediaan ini, nah satu-satunya cara benda bisa menerima energi ya dengan menyerap radiasi dari benda-benda di sekelilingnya. Adapun pada suatu percobaan ya menunjukkan juga bahwa pemancaran radiasi termal dari benda bergantung pada temperatur dan sifat permukaan. Nah, bila ya radiasi termal jatuh serba sama dari segala arah pada benda, maka itulah yang disebut dengan isotropik ya. Dari isotropik tersebut ya, radiasinya itu berbeda-beda, ada yang diserap, ada yang dipantulkan, dan ada yang diteruskan. Jadi pada umumnya ya bagian radiasi isotropik itu dari semua panjang gelombangnya, dari setiap gelombang yang diserapnya itu bergantung pada temperatur dan sifat permukaan benda penyerap. Namun secara ringkas, bisa kita paparkan yaitu dengan lihat ya di PPT nih, eksistensi radian sama dengan eksistensi radian bisa dilambangkan dengan R, yaitu daya radian total yang dipancarkan per satuan luas, dan keserapan yaitu bisa dilambangkan dengan alfa sama dengan fraksi energi total radiasi isotropik yang diserap. Nah, jika suatu benda hitam ditunjukkan dengan tikalas B, maka alfa B sama dengan 1. Nah, adapun ya, kita juga bisa mendefinisikan iradiasi ya dalam rongga sebagai energi radian yang jatuh per satuan waktu per satuan luas pada permukaan dalam rongga, yaitu dengan memisalkan H untuk iradiasi. Nah, bisa kita lihat di PPT, yaitu daya radian yang diserap per satuan luas sama dengan alfa B, H sama dengan alfa B dikali H sama dengan H. Dan daya radian yang dipancarkan per satuan luas sama dengan RB. Nah, karena temperatur benda hitam tetap, laju terserapnya energi harus sama dengan laju terpancarnya, sehingga H sama dengan H sama dengan RB ya. Atau juga bisa dipaparkan bahwa iradiasi dalam satu rongga yang dindingnya bertemperatur theta sama dengan eksistensi radian benda hitam pada temperatur yang sama. Kenapa begitu? Karena atas alasan itulah radiasi dalam rongga disebut dengan radiasi benda hitam. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hukum Kirchhoff atau kalor terradiasi. Nah, kalor sendiri merupakan pertambahan atau kehilangan energi internal sama dengan perbedaan antara energi radiasi yang diserap dan energi yang diradiasikan. Hanya terjadi jika ada perbedaan temperatur antara benda dan lingkungannya. Nah, jadinya bisa kita umpamakan ya, apabila benda bukan benda hitam pada temperatur theta dengan pemancaran radian R dan keserapan theta dimasukkan ke dalam rongga yang dinding dalamnya bertemperatur sama dengan iradiasi H, maka dapat kita ringkas bahwa daya radian yang diserap per satuan luas sama dengan alfa H, dan daya radian yang dipancarkan per satuan luas sama dengan R ya. Karena benda itu dalam kesetimbangan sehingga R sama dengan alfa H. Namun ya, karena kedua laju itu tidak sama ya, perbedaan antara kedua
keduanya antara kalor yang dipindahkan per detik per satuan luas. Nah, jika dQ adalah kalor yang dipindahkan dalam waktu ke dt ke benda yang luasnya A, maka dapat kita lihat rumus tersebutnya Q sama dengan dQ per dt sama dengan dalam kurung alpha H min R. H sama dengan RB dalam kurung theta W dan R sama dengan alpha RB dalam kurung theta. Nah, jadi hasil rumus akhirnya yaitu Q sama dengan A dikali alpha RB dalam kurung theta W min RB dalam kurung theta. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hukum Stefan-Boltzmann. Nah, percobaan Tyndall diambil kesimpulan oleh Stefan pada tahun 1879. Di sini bahwa kalor yang diradiasikan berbanding lurus dengan pangkat 4 dari perbedaan temperatur mutlak. Secara termodinamis oleh Boltzmann menunjukkan bahwa pemancaran radiasi suatu benda hitam pada sembarang temperatur sama dengan RB dalam kurung theta min sigma theta pangkat 4. Namun ya, dengan mengacu pada persamaan yang tadi, yang Q sama dengan yang di hukum Kirchhoff ya, yang Q sama dengan A alpha RB dalam kurung theta W min RB dalam kurung theta, yaitu menghasilkan itu kita dapatkan kalor yang dipindahkan oleh radiasi antara benda pada temperatur theta dan dinding pada theta W. Nah, maka dihasilkanlah Q sama dengan A dikali alpha dikali sigma dalam kurung theta W pangkat 4 min theta pangkat 4. Adapun ya, di dalam hukum Stefan-Boltzmann juga terdapat metode untuk menentukan tetapan Stefan-Boltzmann ya. Yang pertama metode keseimbangan dan yang kedua metode kesetimbangan ya. Untuk metode keseimbangan ya, dari hasil percobaan ya didapatkan hasil kurva pemanasan yang didapatkan kemiringan d theta per dt yang didapatkan. Nah, apabila diandaikan ya piringan perak merupakan benda hitam ya, diumpamakan kita dapat masukkan dQ sama dengan Cp dikali d theta dengan Cp menyatakan kapasitas kalor pada tekanan tetap, maka kita akan mendapatkan Cp d theta per dt sama dengan A sigma dalam kurung theta W pangkat 4 min theta 4, sehingga dari turunan tersebut theta sama dengan Cp per A sigma dalam kurung theta W pangkat 4 min theta 4 dikali d theta per dt. Yang selanjutnya yaitu mengenai metode kesetimbangan. Nah, dapat kita contohkan ya, ketika sebuah bola tembaga berongga yang dihitamkan dan dilengkapi dengan pemanas listrik dan sebuah termokopel digantungkan di dalam bejana yang di dindingnya dipertahankan pada temperatur tetap atau theta W, maka energi listrik dengan laju tetap epsilon 0I dialirkan hingga bola mencapai temperatur kesetimbangan theta pada saat laju pengiriman energi sama dengan laju pemancaran radiasi. Nah, ada kalanya bola itu dapat kita umpamakan ya, bola itu suatu benda hitam, maka dalam kesetimbangan akan didapatkan epsilon 0I sama dengan A sigma dalam kurung theta
pangkat 4 min theta W pangkat 4, sehingga dihasilkan theta sama dengan epsilon 0i per 4 pi r kuadrat dalam kurung theta pangkat 4 min theta W pangkat 4. Dengan R menyatakan jejari bola pengukuran terbaik sampai sekarang menghasilkan harga sigma sama dengan 56,703 NW per M kuadrat kali K pangkat 4. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.